Kabupaten Muaro Jambi adalah salah satu kabupaten yang pada saat ini berkembang dengan baik di Provinsi Jambi. Dengan luas wilayah 524.600 hektar atau 5.246 km persegi yang beribu kotakan Sengeti. Secara geografis Kabupaten Muaro Jambi terletak di antara 1 derajat 15 menit sampai 2 derajat 01 menit lintang selatan dan 103 derajat 15 menit sampai dengan 104 derajat 30 menit bujur timur. Secara geografis, Kabupaten Muaro Jambi mengelilingi kota Jambi. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada wilayah sebelah barat. Kabupaten Muaro Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 yang diresmikan pada tanggal 12 Oktober 1999. Merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Batanghari yang semula terdiri dari 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Jambi Luar Kota, Mestong, Sekernan, Kumpeh Ulu, Marosebo, dan Kumpe. Menjadi 11 kecamatan pada tahun 2010 sampai sekarang yang terdiri dari Kecamatan Mestong, Sungai Bahar, Bahar Selatan, Bahar Utara, Kumpeh Ulu, Sungai Gelam, Kumpe, Marosebo, Taman Rajo, Jambi Luar Kota, dan Sekernan. Dengan jumlah desa yaitu 150 desa dan 5 kelurahan dengan jumlah penduduk saat ini sebanyak 368.055 jiwa. Hajah Masnah Busro SE lahir di Desa Sponjen, Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 15 Juni 1977. Adalah bupati perempuan pertama di Kabupaten Muaro Jambi sejak 22 Mei 2017, dilantik oleh Gubernur Provinsi Jambi, Zumi Zola. Sebelumnya Masnah Busro menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi, daerah pemilihan Muaro Jambi, Batanghari. Ia pun banyak mengikuti dan aktif di organisasi. Bambang Bayu Suseno, SPMM MSI, pria kelahiran Palembang 14 April 1972, yang resmi dilantik menjadi Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi, mendampingi Hajah Masnah Busro sebagai Wakil Bupati periode 2017-2022. Visi Muaro Jambi tuntas 2017-2022, yaitu tertib, unggul, nyaman, tentram, adil, dan sejahtera. Sedangkan misi pembangunan yaitu 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, berkualitas, akuntabel, dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik. 2. Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya. 3. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis, rukun, aman, dan demokratis. 4. Terwujudnya pengembangan infrastruktur wilayah dan utilitas lainnya, serta perwujudan penataan ruang yang memiliki daya dukung lingkungan. 5. Optimalisasi sumber daya daerah melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah. 6. Terciptanya kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Infrastruktur. Peningkatan infrastruktur jalan dengan total peningkatan jalan sampai tahun 2018 sepanjang 497,68 km. Sampai tahun 2019 sepanjang 543,09 km.
dan capaian sampai dengan tahun 2020 sepanjang 574,31 km. Peningkatan jalan dapat bermanfaat terutama ke pusat perekonomian dan pusat pemerintahan kecamatan. Selain peningkatan jalan, terdapat juga rehabilitasi jalan sampai tahun 2018 sepanjang 521,48 km. Sampai tahun 2019 sepanjang 523,39 km. Dan capaian sampai dengan tahun 2020 sepanjang 530,58 km. Rehabilitasi jalan dapat bermanfaat terutama ke pusat perekonomian dan pusat pemerintahan kecamatan. Terdapat juga beberapa bangunan penunjang fasilitas umum seperti tahun 2018 di Aula Kantor Desa dan Pendopo, tahun 2019 di lapangan voli dan turap, dan tahun 2020 di tempat terapi. Harapannya pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dan pengurangan kesenjangan wilayah melalui peningkatan infrastruktur. Pada bidang kesehatan telah dilakukan peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan masyarakat dengan upaya perbaikan dan pembangunan sarana fasilitas kesehatan pada tahun 2018 di Posyandu Marga Mulia dan Puskesmas Sungai Bahar Unit 4. Pada tahun 2019 di Puskesmas Sekernan Ilir dan Puskesmas Sungai Duren, dan pada tahun 2020 di Posyandu Sungai Bahar dan Puskesmas Tangkit. Sehingga capaian sampai dengan tahun 2020 untuk bidang kesehatan adalah 3 rumah sakit, 22 puskesmas, 90 pustu, 85 polindes, 25 pusling, dan 389 posyandu. Pada bidang pendidikan, telah dilaksanakan peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan dengan upaya perbaikan, penambahan dan pembangunan sarana fasilitas pendidikan pada tahun 2018 di TPA Marga Mulia dan SD Negeri Mendalo, pada tahun 2019 di TK Marga Mulia dan SD Negeri Senaung dan SMP Negeri 6 Segernan, pada tahun 2020 di SMP Negeri 5 Segeti. Sehingga capaian sampai dengan tahun 2020 untuk bidang pendidikan yaitu 1. TK, 303 TK dan 324 ruang belajar. 2. SD, 251 SD dengan total rehab ruang kelas 84 unit dan penambahan ruang kelas baru 34 unit. 3. SMP, 78 SMP dengan total rehab ruang kelas 21 unit dan penambahan ruang kelas baru 18 unit. Untuk bidang pariwisata mengalami kenaikan pengunjung di Candi Muaro Jambi. Setiap tahunnya mulai pada tahun 2018 berjumlah 118.141 orang. Tahun 2019 berjumlah 120.190 orang. Dan pada tahun 2020 berjumlah 120.227 orang. Selain Candi Muaro Jambi, untuk sektor pariwisata juga terdapat Danau Tangkas yang merupakan potensi wisata baru yang sedang dikembangkan dalam Muaro Jambi Tuntas 2022. Pada bidang pertanian, terdapat beberapa komoditas seperti padi, jagung, kedelai, nanas, durian, dan duku. Untuk tanaman padi, pada tahun 2018 luas tanam 9.033 hektar dengan produksi 27.209 ton. Tahun 2019
luas tanam 12.729 hektar dengan produksi 40.010 ton. Dan tahun 2020, luas tanam 6.840 hektar dengan produksi 23.666 ton. Pada tanaman jagung, pada tahun 2018 luas tanam 2.512 hektar dengan produksi 9.063 ton. Pada tahun 2019 luas tanam 2.159 hektar dengan produksi 12.152 ton. Dan tahun 2020 luas tanam 1.723 hektar dengan produksi 7.064 ton. Untuk tanaman nanas, pada tahun 2018 jumlah tanaman yang menghasilkan 10.698.070 batang dengan produksi sebesar 439.120 buah. Pada tahun 2019 jumlah tanaman yang menghasilkan 10.197.796 batang dengan produksi sebesar 467.673 buah. Pada tahun 2020, jumlah tanaman yang menghasilkan 14.197.745 batang dengan produksi 1.365.018 buah. Untuk tanaman durian, pada tahun 2018 dan 2019, jumlah tanaman yang menghasilkan 51.280 batang dengan produksi sebesar 67.481 buah. Pada tahun 2020, jumlah tanaman yang menghasilkan 73.736 batang dengan produksi 85.852 buah. Untuk tanaman duku, pada tahun 2018 dan 2019, jumlah tanaman yang menghasilkan 69.586 batang dengan produksi sebesar 78.563 ton. Pada tahun 2020, jumlah tanaman yang menghasilkan 91.952 batang dengan produksi 116.585 ton. Tanaman kelapa sawit, pada tahun 2018 luas areal 106.000 hektar dengan produksi 768.000 ton. Pada tahun 2019 luas areal 106.000 hektar dengan produksi 795.000 ton. Pada tahun 2020 luas areal 226.000 hektar dengan produksi 795.000 ton. Tanaman karet, pada tahun 2018 luas areal 52.000 hektar dengan produksi 29.918 ton. Pada tahun 2019 luas areal 55.907 hektar dengan produksi 30.260 ton. Pada tahun 2020 luas areal 55.907 hektar dengan produksi 31.343 ton. Tanaman kakao, pada tahun 2018 luas areal 695 hektar dengan produksi 277 ton. Pada tahun 2019 luas areal 798 hektar dengan produksi 297 ton. Pada tahun 2020 luas areal 807 hektar dengan produksi 298 ton. Peternakan sapi, pada tahun 2018 dengan jumlah 22.578 ekor. Pada tahun 2019 dengan jumlah 23.912 ekor. Pada tahun 2020 dengan jumlah 19.415 ekor. Peternakan ayam, pada tahun 2018 dengan jumlah 5.460.821 ekor. Pada tahun 2019 dengan jumlah 7.071.265 ekor. Pada tahun 2020
dengan jumlah 3.586.782 ekor. Untuk kolam, pada tahun 2018 luas areal 485 hektar. Pada tahun 2019 luas areal 500,2 hektar. Dan pada tahun 2020 luas areal 501 hektar. Untuk keramba jaring apung, pada tahun 2018 dengan jumlah 6.863 unit. Pada tahun 2019 dengan jumlah 6.863 unit, dan pada tahun 2020 dengan jumlah 6.863 unit. Industri dan perdagangan. Kabupaten Muaro Jambi untuk sektor industri sekarang sedang mendorong usaha budidaya madu kotak di Desa Danau Lamo, Maro Sepo. Untuk bidang perdagangan, telah dilakukan pengembangan pasar induk agar dapat mendorong dan menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan melakukan renovasi pasar induk Jambi kecil pada tahun 2019 dan pembangunan baru pasar induk Segeti pada tahun 2020. Untuk menunjang sektor-sektor di atas, terdapat satu pelabuhan yang terus beroperasi, yaitu Pelabuhan Talang Duku yang berada di Kabupaten Muaro Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Masna Busro SE, Bupati Kabupaten Muaro Jambi. Dalam upaya mewujudkan Muaro Jambi Tuntas 2022, ada beberapa program prioritas pembangunan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, yaitu peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat, pengurangan angka pengangguran, meningkatkan mutu dan pelayanan akses pendidikan dan kesehatan, pengurangan kesenjangan wilayah melalui peningkatan infrastruktur, serta meningkatkan kelola pemerintah yang bersih dan berwibawa. Sampai dengan tahun 2020 ini, sudah banyak hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. Di antaranya, pembangunan infrastruktur jalan, terutama ke pusat perekonomian dan pusat pemerintahan kecamatan, perbaikan sarana fasilitas kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan, keterampilan, dan bantuan permodalan, meningkatkan produksi tanaman pertanian seperti padi, jagung, dan palawija lainnya, serta mendorong pengembangan pariwisata di Kabupaten Muaro Jambi. Saya berharap semua upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. Saya juga berpesan, dalam menghadapi COVID-19, hendaklah kita selalu menerapkan protokol kesehatan, cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, dan selalu meminta perlindungan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Kondisi pandemi COVID-19 ini tidak boleh menurunkan semangat kita untuk terus bersama-sama berjuang membangun Kabupaten Muaro Jambi yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya, semua upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat Kabupaten Muaro Jambi demi terwujudnya Muaro Jambi Tuntas 2022.